Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kita baca lanjutan dari kitab Al-Muyassar. Qala al-muallifu rahimahullah taala marfu'atul asma. Itu isim-isim yang marfu'. Al-marfu'atu sab'atun wa hiya. Isim marfu itu ada 7 macam. Ya. Isim marfu ada 7 macam, yaitu kapan isim berada dalam keadaan rafa. Nah, itu ada 7 macam, ada 7 keadaan. Yang pertama al-fa'ilu. Kalau isim itu dia sebagai fa'il, ya, pelaku. Ya, kemudian yang kedua naibul fa'ili, pengganti pelaku, pengganti fa'il. Kemudian yang ketiga al-mubtada'u, sebagai mubtada. Yang keempat khabarul mubtada'i, khobar mubtada, khobar. Yang kelima ismu kana wa akhawatiha, sebagai isim kana dan saudari-saudarinya, saudari kana, ya seperti laisa nanti. Kemudian khabaru inna wa akhawatiha, sebagai khobar inna dan saudari-saudari inna, inna anna lakinna la'alla laita dan seterusnya. Kemudian at-tabi'u lil marfu'. At-tabi'. At-tabi' ini yang mengikuti isim marfu. Ya, yang mengikuti isim marfu itu dia sebagai sifat, na'at, badal, taukid, ya, dan seterusnya. 6. Jadi uh, isim marfu itu ada 7 keadaan, ada 7 macam. Nah, bahkan kalau diuraikan lagi dari tabi ini bisa menjadi 7, 8, 9. Nah, nah, baik, sekarang mu'alif menjelaskannya, merincinya satu persatu. Al-fa'il yang pertama, al-fa'il. Apa itu fa'il? Al-fa'ilu ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil ma'lumi wa dalla ala man fa'ala al-fi'la. Al-fa'ilu ismun marfu' waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum wa dalla ala man fa'ala al-fi'la. Fa'il adalah isim marfu'. Ya, fa'il itu termasuk daripada isim marfu'. Waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum. Dia terletak setelah fi'il ma'lum. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari, fi'il madhi itu ada fi'il madhi dan fi'il mudhari', ya, ada 2 macam ya. Ada fi'il ma'lumnya, ada fi'il majhulnya. Nah, ini setelah fi'il ma'lum. Wa dalla 'ala man fa'ala al-fi'la. Dan fa'il itu menunjukkan kepada siapa yang melakukan sebuah pekerjaan. Nah, contohnya di sini mislu qala an-nabiyyu. Qala an-nabiyyu. Nah, an-nabiyyu di sini sebagai fa'il karena dia terletak setelah fi'il ma'lum. Ya, maka dia marfu. Nah, tanda rafa'nya dengan dhammah, ya, karena dia isim mufrad. Nah, itu kembali lagi ke tabel yang pernah kita pelajari. Tanda rafa'nya apa? Sesuai dengan jenis isimnya, ya. Baik, qalat Aisyatu, berkata Aisyatu. Aisyatu di sini juga fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah, ya, dhammah karena dia isim mufrad. Ya, kemudian fazal mujtahidu, atau boleh juga karena dia ismul ladzi la yansharif. Boleh kalau sesuai jenisnya, ya. Fazal mujtahidu, telah menang mujtahid. Boleh juga telah sukses orang yang bersungguh-sungguh. Ya.
Fazal mujtahidu. Faza di sini fi'il madhi. Setelahnya al-mujtahidu fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah karena dia isim mufrad. Hadaral mudarrisu. Telah datang, telah hadir bapak guru. Ini juga sama. Al-mudarrisu fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Hadaratil mudarrisatu. Ya, asalnya ini hadarat al-mudarrisatu karena bertemu dua sukun dikasrahkan sukun yang pertama. Hadaratil mudarrisatu. Rasabal kaslanu. Rasaba gagal. Ya. Al-kaslanu. Orang yang pemalas. Ya, telah gagal yang pemalas. Laki-laki yang pemalas. Nah, kaslanu juga dia fa'il marfu. Nah, kemudian fa'il ada dua macam. Fa'il ada dua. Ada fa'il dalam bentuk isim zahir. Isim zahir itu selain dari isim dhamir. Ya, sudah kita pelajari di jenis-jenis isim sebelumnya. Ada fa'il dalam bentuk isim dhamir. Ya, contoh fa'il dalam bentuk isim zahir. Sa'alal ustadzu. Ini al-ustadzu fa'il. Nah, dia isim zahir. Pokoknya selain isim dhamir dia isim zahir semuanya. Kemudian shallal waladu. Shallal waladu. Ini juga isim fa'il. Marfu wa alamatu rafi'i al-waw. Ad-dhammah. Bakat Maryamu. Nah, ini juga Maryamu fa'il marfu wa alamatu rafi'i dhammah. Nah, semua ini isim zahir. Nah, ada juga fa'il dalam bentuk isim dhamir. Contohnya di sini. Katabat. Katabat. Ini di mana fa'ilnya? Fa'ilnya mustatir. Dhamir mustatir. Ya, dhamir yang tersembunyi. Takdirhu hiya. Kalau ditampakkan hiya. Jalasat. Ya, jadi kaidahnya setiap fiil itu wajib ada fa'ilnya. Nah, kalau nggak ada isim dhahir, berarti fa'ilnya adalah isim dhamir. Begitu ya jalasat. Ini fa'ilnya mustatir, tersembunyi. Takdiruhu hiya. Kharajna. Dhamirnya ini muttasil, dhamir muttasil. Nah, ini baris dia, tampak dia. Ya. Apa namanya? Takdiruhu bukan takdir ya, tampak dia yaitu na ini dhamirnya, fa'ilnya. Kemudian asyrobu. Nah, asyrobu juga mustatir. Ini di fi'il mudhari. Ya, dhamir mustatir takdirhu ana. Tashrobu. Nah, ini tashrobu dhamir mustatir takdirhu anta. Yashrobuna. Yashrobuna di waw ini. Ini dhamirnya. Dia tampak bukan mustatir. Ya. Kemudian uktub. Ini di fi'il amr. Ini dhamirnya mustatir. Takdirhu anta. Fa'ilnya anta. Iqra juga anta. I'lamu. Fa'ilnya dhamir ini. Nah, jadi fa'il itu ada bentuk isim dhahir dan ada bentuk isim dhamir. Baik, ketentuan-ketentuan fa'il. Fa'il harus selalu marfu. Fa'il harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum. Ya, jadi fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Nggak boleh terletak sebelum fi'il. Kalau misalnya di sini al-ustadzu sa'ala, maka al-ustadzu yang terletak di awal bukan fa'il ya, tetapi dia sebagai mubtada. Berarti fa'ilnya mana? Fa'ilnya jadi dhamir mustatir. Takdiru huwa. Kembali kepada ustadz. Ini kalau ustadznya di awal ya. Nah, kemudian yang ketiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tetapi ada kalanya diselang oleh kalimat lain. Di sini diberikan contoh. Nah, ini fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'il. Nah, bisa.
Misalnya di sini sa'alan nabiyya rajulun. Ya, telah bertanya kepada nabi seorang laki-laki. Mana fa'ilnya? Rajulun di sini. Ya, rajulun karena dia yang marfu. Yang penting dia terletak setelah fi'il walaupun terselang. Sama di sini innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya saja yang takut kepada Allah dari antara hambanya adalah para ulama. Mana di sini fa'ilnya? Al ulama'u. Yang takut di sini ulama. Ya, bukan ada yang salah baca innama yakhsyallahu yang takut Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, bila fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Ya, misalnya sulit dicari ya dalam satu kalimat mungkin panjang. Kita tanya siapa? La yadkhulul jannata illal mu'minun. Tidaklah masuk, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang beriman. Ada pertanyaan, siapa yang akan masuk surga? Orang-orang yang beriman. Berarti al-mu'minun di sini sebagai fa'il. Nah, baik. Kemudian 5, bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Ya, bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Yaitu bila fi'il madhi, tanda mu'annasnya itu diberi tak sukun. Raqadat, salahat. Ya, raqadat. Seperti di sini. Ada nggak di sini? Ah, ini. Hadarat al-bintu. Ini fa'ilnya mu'annas. Maka harus dikasih tak sukun. Ini kebetulan bertemu dua sukun. Maka boleh sukun pertama dijadikan kasrah. Hadaratil bintu. Aslinya ini hadarat al-bintu. Ya, hadarat al-bintani. Kemudian bila fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Bila fa'ilnya musanna atau jamak. Contoh di sini. Hadaratil bintu. Ya. Kemudian hadaratil bintani. Fi'ilnya harus selalu jamak. Padahal fa'ilnya sudah musanna. Ya. Kemudian ini juga hadaral waladu. Hadaral waladani. Ya. Jadi dia selalu fi'il yang terletak di awal kalimat. Ya. Dia selalu mufrad. Ya. Selalu mufrad. Nah. Kemudian yang ketujuh, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Boleh setelah ini contohnya sa'alan nabiyya rajulun. Boleh. Fa'il ditempatkan setelah maf'ul bih. Nah, sa'alani dzata yaumin rajulun. Nah, ini kalimatnya panjang, kita tetap tahu mana fa'ilnya. Rajulun. Ya telah bertanya kepadaku pada suatu hari seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Nah, di sini kita tahu juga dan ingatlah ketika Rabb Ibrahim mengujinya. Ya, ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya. Nah, kita tetap tahu mana di sini fa'ilnya itu Rabbu, Rabbuhu, Rabbun. Qad ja'akum rasuluna. Telah datang kepada kalian rasul kami. Ya, di sini rasuluna sebagai fa'il. Baik. Kemudian at-tamrin, latihan sahih ma tarahu ghalatan. Ya, benarkan apa yang engkau lihat salah. Jadi di dalam semua kalimat ini ada yang salah dibenarkan. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Catatan dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, dahulukan kata kerja, fi'il, kemudian subjek. Ya, jadi kata kerja duluan ini, Fatimah telah menulis surat. Nah, harus fi'il dulu. Ya, baru fa'ilnya, baru subjeknya. Barakallahu fiikum. Kita tutup. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.